Ya, kembali lagi. Tadi ada azan, kita break sebentar. Mas Rendra, eh, tadi lama pendidikan S1 berarti 4 tahun ya, benar ya? Ya, Hmm. nama pendidikan S1 itu 4 tahun. Karena harus, ya itulah definisi dari sarjana unggul ya. Iya, sarjana unggul. Mas Rendra untuk penelitiannya bidang apa untuk doktoralnya? Doktoralnya ini untuk disertasi saya itu berjudul pengembangan aplikasi di etil karbonat dan di etil karbonat sebagai zat aktif gasolin yang ramah lingkungan. Jadi tujuannya adalah saya ingin membuat suatu blending bahan bakar dengan bahan bakar terbarukan yaitu DMC atau hidrokarbon dan DEC etil karbonat. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena untuk tiba-tiba menghilangkan bahan bakar fosil itu cukup susah. Jadi dengan harusnya adalah dengan di-blending dulu. Jadi DMC DEC ini belum dikenal luas sebagai bahan bakar, padahal potensinya sangat besar dan juga memiliki kelebihan yang jauh dibandingkan dengan etanol yang saat ini sedang digembor-gemborkan untuk sebagai pengganti gasolin. Itu terbarukannya dari apa, Mas ya? Ya, jadi DMC itu dapat diperoleh dari mereaksikan antara metanol dengan CO2. Sedangkan DEC itu dapat mereaksikan CO2 dengan etanol. Jadi sebenarnya produk turunan dari alkohol. Cuma dari segi sifat physical property ya, dari sifat kimianya itu dia memiliki vapor pressure yang lebih rendah dan juga heating value yang lebih tinggi dibandingkan etanol. Jadi kok ada keunggulan. Metanol itu spiritus benar ya? Iya, metanol spiritus. Oh, tadi direaksikan dengan CO2 gitu ya? Ya, jadi metanol direaksikan dengan CO2 dengan reaksi yang terkontrol dengan katalis itu bisa menghasilkan DMC, dimetil karbonat. Jadi etil karbonat ini yang digunakan sebagai gasolin. Jika bahan etanol akan dibuat diisi atau di etil karbonat. Tapi Mas Rendra fokusnya bukan di reaksinya ya, di aditifnya? Ya, saya fokusnya di pengujian atau istilahnya kelayakan apakah blending dengan DMC dan DEC ini layak jika digunakan sebagai bahan bakar kategori gasolin itu. Tadi saya ada 3 aspek yang sebagai kelayakan ini. Pertama adalah vapor pressure, yang kedua adalah water solubility atau kelembaban air, yang ketiga adalah performa bakaran atau combustion performance. Dimana dibandingkan dengan etanol, dari segi vapor pressure, etanol sangat tinggi vapor pressure-nya, sehingga untuk handling maupun untuk di mesin itu menyebabkan vapor lock itu juga dihindari. Kemudian dari segi solubility, water solubility, DMC DEC ini kan memiliki istilahnya surface karbon yang lebih besar dibandingkan dengan etanol, dimana etanol ada surface area akibat oksigen, sehingga kelarutan airnya sangat rendah dibandingkan dengan etanol. Etanol kita tahu sendiri ya, larut bahkan akan larut dengan air. Dan dari segi pembakaran ini juga memiliki oktan yang tinggi. Nah, tadi diisi sama DMC ini memiliki oktan yang tinggi, bahkan di atas 90, di atas 90 dari segi murninya ya. Berarti nilai oktannya lebih tinggi dari etanol juga ya? Ya, nilai oktannya juga lebih tinggi dari etanol. Jadi banyak aspek yang lebih dari etanol. Tapi mungkin dari segi harga, karena dia itu produk turunan dari etanol yang mungkin lebih mahal. Tapi jika mungkin ada yang menggunakan apakah visible ekonomi, jadi kalau visible ekonominya tergantung ya itu dari kapasitas produksi ya. Jika memang itu sudah men-state bahwa
DMC atau DV sebagai pengganti gasolin. Maka jika DMC diproduksi secara kapasitas besar, itu harganya bisa ditekan. Contoh seperti MTBE. MTBE pada awalnya ether yang sangat spesial, methyl terbutil ether. Nah, itu sangat spesifik bentuk senyawa kimianya. Tapi karena sudah disistem bahwa ini bisa sebagai oktan booster diproduksi secara massal, maka dia ditekan gitu. Artinya potensi dia untuk diproduksi besar dan visible itu sangat mungkin gitu Mas ya? Ya, sangat mungkin. Bagi untuk produksi skala besar, untuk mass production seperti itu. Seperti halnya MTBE pada tahun 60-an MTBE masih mahal sekali. Begitu udah mass production itu sudah murah begitu. Ya, lebih murah seperti itu. Mas, aditif yang Mas Rindra sampaikan tadi itu sebagai oktan booster juga, enggak? Iya. Yang dipakai aditifnya? Kenapa? Itu sebagai oktan booster juga, enggak? Apa hanya untuk? Ya, bisa sebagai oktan booster karena memang oktannya lebih tinggi kan dibandingkan dengan etanol. Bahkan yang diisi itu Mas bisa sampai 114 kalau salah itu. 114. Jadi dibandingkan belas oktannya bisa naik. Oktan booster. Dan juga ada yang konsep juga yaitu DMC di sini ramah lingkungan. Karena dia berbasis etanol. Kemudian ini ramah lingkungan, dia aman bagi air tanah. Mana MTBE ini bersifat polutan dan karsinogen di air tanah. Etanol itu aman, cuma secara fisik, properti fisik sangat merugikan di mesin. Jadi seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tel atau tetra etilit, ini juga sangat toksik ya, karena ada kandungan timbalannya, dan juga bagi mesin juga itu buruk. Jadi keunggulannya cukup banyak. Mungkin MTBE etanol itu teman-teman yang SMA pun tahu kan, dulu kimia SMA kan menyebut itu kan ya? Ya, sering ya. Etanol. Mas, termodinamika sendiri yang Mas Randra sampaikan, artinya kan sudah penggabungan ya antara fisika sama kimia kan sudah jadi satu ya di situ ya? Benar ya? Iya. Jadi termodinamika ini ada suatu spesial ya di bidang kimianya. Jadi kalau banyak orang dengar termodinamika itu ada asesmen energi itu berat, ya adalah general termodinamika. Jadi termodinamika secara umum ini general termodinamika dipelajari hampir di semua pelajaran teknik ya, baik di mesin, di kimia juga ada, di yang lain. Nah, tapi teknik kimia ini punya spesial termodinamik, yaitu adalah chemical thermodynamics. Apa itu chemical thermodynamics? Di mana yaitu penggunaan dari ilmu termodinamika pada pemisahan, yaitu utamanya untuk pemisahan massanya. Jadi sangat kait erat dalam hal kesetimbangan fase. Jadi kesetimbangan fase ini dampaknya macam-macam. Bisa untuk separasi proses, bisa untuk menghitung vapor pressure, bisa menghitung untuk perawatan air, nah itu macam-macam. Ini yang untuk ada di spesial di kimia. Mungkin banyak teman-teman kita itu tidak familiar dengan termodinamika karena mungkin dia diajarkan di kelas 3 semester 2 ya, benar ya? Iya, untuk ada. Salah satu contoh chemical thermodynamics yang umum di SMA adalah kinetika gas, persamaan kinetika gas. Nah, itu ada hukum Boyle itu. NRT gitu kan. Hukum Boyle itu. Ya. Ada gelusa gitu ya. PVT itu ya. PVT. Tapi artinya kan memang PVNRT itu tetap berlaku ya walaupun kuliah ya. Iya. Bahkan sampai di industri pun ketika asumsinya cocok itu PVNRT akan bisa dipakai. Sama kondisi cocok. Kan kalau di
teknik kimia kan ada unideal condition seperti itu kan nanti baru ada pengalinya Z, ada van der Waals dan lain-lain gitu ya. Benar ya? Ya. Nah, jadi kayak di kimia tidak hanya skop di gas ideal, tapi juga dipelajari non ideal gas. Jadi kan kalau SMA kita belajar ideal, tekanannya juga tekanan atmosferik, suhunya normal ya. Kalau kuliah kondisinya kritis, gitu ya. Tekanan tinggi, temperatur tinggi. Mas Rendra sendiri penelitiannya tadi itu apa namanya? Penelitian atau simulasi istilahnya? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi dia juga melakukan eksperimental. Saya campur itu bahan bakarnya, ya uji langsung dengan alat yang ada, ya ukur. Kemudian saya juga melakukan simulasi. Selain dari pengolahan datanya, namun juga kesesuaian dengan teori yang ada. Karena kita itu mendukung pembahasan yaitu analisisnya. Gitu. Lah untuk apa pengujian produknya di mana Mas? Di lab ITS sendiri? Ya, di lab ITS tapi ya ini karena kemarin ada 3 aspek di sini untuk pengujian itu. Vapor pressure, water solubility, sama human combustion. Untuk vapor pressure dan water solubility ini saya lakukan di lab teknik kimia ITS. Sedangkan untuk terakhir ini pembakaran ini harus coba di mesin motor. Lalu saya coba di teknik mesin ITS di lab motor bakar. Jadi saya juga istilahnya cari juga. Berarti supaya untuk mendukung bekerja sama dengan lab teknik mesin juga ya berarti ya? Iya, teknik mesin juga. Mas untuk simulasinya pakai apa ya Mas? Nah, untuk pengolahan data kebanyakan saya menggunakan Aspen Plus sama Aspen Isis Mas ya. Karena biasanya saya menggunakan untuk fitting data saya gunakan Aspen Plus, kemudian untuk membandingkan dengan teorinya juga menggunakan Aspen Plus gitu. Ya. Mas Ren, balik lagi tanyanya. Teknik kimia itu susah enggak sih? Cukup mudah sih. Atau S3 itu susah enggak sih? Kalau S3 lah ini. Memang saya akui kalau S3 itu istilahnya di tingkat studi paling berat Mas ya. Jadi kalau ada yang di forum mereka ya tingkat studi paling berat adalah pertama S1, S3, kemudian S1 baru S2. S2 ini lebih gampang dibanding S1. Kalau saya ya. Jadi kenapa kok S3 itu berat? Pertama dari segi persyaratan nulisnya itu cukup berat. Kemudian skop penelitian sangat besar. Kemudian ini harus pintar-pintar manajemen waktu dan disiplin diri. Karena kita nggak mungkin sistem deadline dadakan di S3. Kalau di S1 kita masih bisa, misalnya pengen lulus kuliah, pengen kerjakan H-1 sebelum ujian masih bisa. Tapi kalau jurnal itu nggak bisa. Jurnal itu paling cepat mulai dari submit sampai diterima itu 6 bulan. Walaupun itu sudah dibikin ya papernya. Apa dari risetnya bahkan riset dulu baru nulis paper baru publish. Nah ini kan waktunya bisa sampai setahun lebih. Ini mau nggak mau manajemen waktu, belajarnya juga banyak, disiplin dirinya juga harus kuat. Jadi yang faktornya cukup banyak di situ. Jadi kalau S3 harus benar-benar disiplin, mandiri gitu Mas ya? Iya, mandiri ya. Karena bisa. Karena kalau kita nggak tahu, kita tanya apa lagi nggak mungkin tanya. Karena memang anggapannya pembeli juga hal yang paling tahu mengenai riset disertasi saudara adalah saudara sendiri. Jadi kita dianggap sudah lebih tahu gitu ya, karena kita yang lebih tahu. Dan fungsinya pembimbing itu bukan sebagai atasan, sebagai partner diskusi. Karena memang output dari studi dokter itu kan kita
mengenerate keilmuan baru dari Buddha dan Buddha. Ya. Makanya dalam istilah sistem KKMI yang kerangka kualifikasi itu kan dokter masuk ke level paling tinggi, di mana salah satu level paling adalah create itu adalah membuat dari hal yang tidak ada, yang susah. Mas Rendra, kalau tidak salah kan untuk S2 SKS-nya 36 ya, untuk S3 40 ya. Kalau PMDSU berapa SKS? Kalau PMDSU karena dia ada program percepatan, ya jumlahnya itu Mas 72. 72 ya, oh sekitar 72. Iya, jadi karena dia langsung program percepatan S3, tapi tidak membuang kuliah S2, jadi SKS dimanfaatkan. Cuma nggak ada tugas akhir berupa tesis, langsung menjadi disertasi. Tapi secara perkuliahan tetap sama. Mas, PMDSU sendiri ada istilahnya apa ya? Beasiswa sandwich-nya nggak sih? Ke luar negeri atau apa? Oh iya, jadi salah satu fasilitas. Jadi PMDSU ini juga selain beasiswa untuk bagi SPP maupun biaya hidup, juga ada beberapa fasilitas yang menunjang untuk penerima beasiswa inovasi studi. Pertama adalah hibah penelitian. Jadi per mahasiswa PMDSU itu mendapatkan hibah penelitian per tahun sebesar 60 juta rupiah untuk riset. Untuk penelitian tadi ya? Iya, untuk riset dan penelitian. Kemudian juga ada fasilitas berupa PKPI atau sandwich. Jadi adalah program magang riset di luar negeri. Tujuannya adalah untuk membuka pengalaman maupun wawasan penerima beasiswa PMDSU, di mana sekolah akademik itu bisa merasakan bagaimana atmosfer penelitian di luar negeri. Berapa lama itu? Biasanya per keberangkatan itu antara 4 sampai 6 bulan. Mas Rendra sendiri kemana waktu itu? Saya kemarin itu kebetulan sendirinya di Hiroshima, masih di Jepang selama 4 bulan. Berarti ketemu Mas Dwi Tama ya? Iya, Mas Dwi Tama sudah pulang dulu. Oh, sudah selesai. Jadi Mas Dwi Tama pulang, ayo ke sana. Jadi tadi PMDSU sendiri itu ini sekalian promosi nih Mas. Berarti ada SPP termasuk biaya SPP beasiswanya ya. Biaya SPP, biaya hidup, biaya penelitian, dan sandwich tadi ya. Iya. Ini barangkali nanti banyak kawan-kawan kita yang termotivasi untuk jadi dokter Mas. Iya. Mas, untuk overall nih Mas, dokter sendiri di dokter ya maksud saya, bukan dokter ya, dokternya itu cukup nggak sih Mas secara apa ya? Mungkin indeksnya antara rasio jumlah penduduk dengan jumlah dokternya cukup nggak sih Mas? Ya, jadi emang salah satu alasan kenapa pemerintah mengadakan khususnya Kemendikbud ya, Kemendikbud ya, itu mengadakan program ini itu karena memang support untuk mempercepat jumlah dokter. Kenapa? Karena secara rasio bahkan ya dari segi seluruh jumlah dosen di Indonesia yang S3 hanya 10%. Dari semua dosen se-Indonesia, S3-nya hanya 10%. Dibandingkan dari penduduk Indonesia, saya nggak tahu rasio. Mungkin jauh lebih kecil lagi sebenarnya. Mau ditingkatkan berapa Mas? 30%, 40%? Kalau secara di luar negara, kalau patokan negara maju sih 70%. Oh, 70% ya? Harusnya idealnya dosen itu S3 ya? S3 semua. Ya. Mudah-mudahan beasiswanya terus lancar Mas, mengalir. Peminatnya juga banyak. Tapi artinya sebenarnya waktu S3 itu Mas, kan tadi masih ada beban kuliah. Beban kuliah yang biasanya S3 kan hanya riset, juga riset, terus Mas Rendra harus menggabungkan simulasi dengan penelitian. Ada kesulitan enggak sih Mas? Ya jelas ada. Itu baik dari segi kadang itu ini jadi sama saya dari segi kadang itu
dan ada dari pusat politik, tapi alhamdulillah dilihat bisa di-cover aja karena pentingnya juga fasilitas manajemen juga penting. Dari segi apa namanya, nih bagaimana kita tidak punya dananya, cari bahan itu sangat penting. Bahan penelitian, buat penelitian, bikin alatnya ini juga bingung karena kita sendiri nggak ada workshop di Surabaya itu juga terbatas cuma workshop. Nah, beda kalau misalkan di Hiroshima saja mas itu kita minta bahan seminggu datang langsung. Alat pun mereka per kampus sudah punya workshop. Alat analisanya pun lengkap semua. Lalu bahkan dimiliki mandiri di labnya. Makanya dituntut untuk sebenarnya itu sangat jauh sekali. Karena perlu pinter-pinternya kita ya kalau di luar negeri ya. Karena mengakali, tapi tetap sensinya tidak hilang lah. Jadi memang untuk workshop yang bikin alat penelitian sendiri dibilang nggak ada gitu mas ya untuk kampus-kampus itu ya? Iya, ada sih di LIB. Yang lab kaca itu ya? Bukan ya? Iya, lab kaca ya. Workshop untuk penelitian. Workshop untuk lab kaca. Ya artinya kan baru satu kan? Baru satu. Bandingkan dengan seluruh. Padahal kalau kita berharap satu Surabaya satu aja gitu sudah enak ya. Untuk semua perguruan tinggi. Ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Rendra jadi di kementerian mengusulkan mas. Iya, hanya sekarang sangat menunjang itu mas. Apa? Kinerja penelitian langsung. Mas, tapi kalau kita overall mas, sebenarnya kuliah di dalam negeri itu kan nggak kalah kan mas ilmunya dengan yang di luar negeri. Ya. Nggak kalah, karena kan kita juga menggunakan referensi yang sama, kemudian dosen-dosen pengajarnya pun itu sangat kompeten, banyak yang juga di Prof. Ali itu juga lulusan Amerika dan sangat diakui keilmuannya. Jadi tidak kalah, karena referensi juga sebenarnya manusia itu juga sama kan, walaupun rasnya Amerika, Eropa, asalkan kinerjanya Jadi memang sebenarnya secara apa namanya ya? Tadi ya bukunya apa namanya? Itu sama lah ya. Referensinya sama. Terus dosen-dosen kita atau pembimbingnya juga kompeten kan ya? Sebenarnya ya. Jadi maksud saya ini untuk menangkal mindset mas bahwa kuliah di dalam negeri itu istilahnya selalu dipandang sebelah mata gitu loh. Iya. Padahal nggak kalah kan. Mas Rendra sekarang ngajar pindah lab. Iya. Perancangan. Susah nggak sih pindah lab? Atau sama saja nih, sama-sama teknik kimia gitu? Untungnya sih pindah labnya ini masih agak relevan mas ya, karena salah satu dasar untuk perancangan maupun modeling proses itu kan termodinamika. Jadi masih kaitannya masih bidang tadi. Karena pindah pun lihat-lihat mas ya. Kalau misalkan langsung pindah ke biokimia ya. Jadi juga ada cabang dari kimia itu banyak. Fisik, kimia, biologi itu bukan. Mas, perancangan dan pengendalian proses itu secara sederhana berarti kayak instrumentasi DCS itu ya? Untuk di dalam pabrik keseluruhan itu ya? Ya. Jadi kedua segi pekerjaan umum mas. Ya. Nah, perancangan proses sama pengendalian proses. Perancangan proses ini apa? Yaitu adalah kita mensintesa proses atau memodelingkan proses atau
melakukan sensitivity analisis pada proses, kemudian ya itu untuk menyederhanakan proses. Nah itu kita menganalisis proses sebenarnya optimal. Biasanya ini dalam hal desain. Kemudian ada lagi yang itu namanya itu pengendalian proses. Pengendalian proses ini itu bagaimana untuk mengendalikan proses. Karena proses itu secara itu kerjanya fluktuatif konstan. Nah itu mulai dari modeling dinamiknya dulu, Mas. Karena itu dasar. Karena kenapa bedanya instrumen teknik kimia sama teknik sama elektro? Nah ini kadang teknik kimia kita berfokus pada modeling di dinamiknya. Karena orang aktivis sama itu nggak bisa. Bagaimana kita mau membuat dinamik? Contoh, punya tangki sekian, fluktuatif solidnya sekian. Berarti untuk mengatur level dampaknya gimana itu kan kimia yang tahu. Berarti itu segi level, berarti untuk segi reaksi kimia itu yang kimia tahu. Tapi setelah kita dapat sama dinamiknya, setelah kita dapat di prosesnya, kita koneksikan dengan sistem pengendalian itu mungkin bisa berkolaboratif dengan teknik fisika maupun teknik elektro pengaturan alat pengendalinya. Jadi artinya teknik kimia itu kan tidak hanya melihat sistem tapi melihat input dan output sistem tadi, Mas ya? Ya. Kan karena mempengaruhi variabel-variabel di dalam tadi. Artinya memang lebih pusing. Variabel inputnya banyak, outputnya banyak. Kan kita kenal juga bahwa mungkin hampir semua teknologi canggih, Mas. Maksud saya teknologi yang otomasi tadi seperti yang Mas Reza sampaikan kan dari luar negeri ya, supply untuk teknologinya, benar ya? Benar, untuk implementasi. Karena mungkin seribet itu, Mas ya, jadi tidak banyak yang tertarik mungkin. Iya, karena emang perlu matematik yang kuat, Mas. Matematik itu nggak susah. Iya. Untuk diketahui teman-teman yang nonton ini kan pengendalian ini kan harus pakai Laplace, harus pakai matematik semua kan ya, transformasi. Jadi sebenarnya nggak transformasi. Tapi ini adalah dirinya. Kalau Laplace itu hanya sebagai tools, tools untuk kita mempermudah perhitungan. Jika ada selain Laplace tidak masalah. Tapi yang penting adalah itu mampu untuk memperkirakan dampak perubahan terhadap waktu gitu. Jadi konsep utama. Ya, jadi ibaratnya membuat neraca massa dan energinya dulu gitu, Mas ya. Ya. Nah, kalau ini itu juga sebagai prinsip dasar teknik kimia, akan masuk dalam mata kuliah sendiri, Mas. Asas kimia. Karena ini memang dasar pemikirannya orang ini adalah neraca massa dan neraca energi. Itu jadi senjata pamungkasnya ya ibaratnya. Senjata pamungkas. Hampir semua modeling pun berangkatnya dari sana. Mungkin orang buat PFD, PID juga dari sana kan ya? Benar ya? Iya. Mas Rendra, ini kita ngomong ini untuk mahasiswa nih, Mas. Apa sih harapannya Mas Rendra sebagai dosen kepada mahasiswa-mahasiswanya, Mas? Ya, jadi harapan saya ya untuk bagi mahasiswa Indonesia, jadi kadang itu saya tuh pertama nulis ketika mereka kayaknya istilahnya itu yang penting lulus kuliah, jadi tak paham gitu loh. Esensi tujuanmu kuliah di sana itu apa? Jurusan teknik kimia itu apa? Jurusan akuntansi itu apa? Apa yang akan didapatkan di sana itu yang saya harapkan. Jadi paham dulu apa istilahnya itu secara masa tujuan itu. Oh, ternyata fungsi ilmu itu ini dampak itu bakal digunakan di sini, sehingga ketika kita sudah paham mengapa kita belajar, maka belajar itu mudah. Contoh seperti kita kalau main game PUBG. Kita tahu tujuannya apa, caranya gimana.
Udah seneng. Kalau kita nggak tahu ya males. Udah sama. Main Dota. Kita tahu aspek-aspek tujuannya itu untuk mengalahkan musuh. Nah itu kita tahu itu, kita seneng. Paham lah. Ini balik ke tujuannya. Jadi harapannya kan mahasiswa menyelami bidangnya Mas ya, menyelami, menyenangi, memahami itu ya. Dan sadar gitu. Sadar akan ilmu yang digunakan itu untuk apa. Jadi ibaratnya punya visi gitu ya. Ya, punya visi. Tapi kita ngobrol tadi segala kesibukan Mas Rendra itu kan masih bisa nge-game kan ibaratnya, masih bisa melakukan hobi kan ya, benar ya? Iya, untuk pas itu masih bisa. Masih bisa, walaupun ya tidak banyak lah ya. Iya. Ini biasanya pada main yang masalahnya. Wah, buka kartu ini. Mas, kalau boleh tahu nih Mas, selain ngajar mahasiswa tadi Mas, yang tatap muka di kelas, tugas dosen itu apa sih Mas? Apa sih? Apa punya kewajiban riset, publish juga dan lain-lain? Ya, jadi dosen ini istilahnya kalau secara keharusan kewajiban ya, dosen itu sudah harus bisa melakukan 3 kegiatan dari bidang pendidikan, penelitian, yaitu pengabdian masyarakat. Nah ini yang cukup cukup sinambus sebenarnya. Jadi pendidikan itu maksudnya adalah bagaimana kita meningkatkan kader atau generasi yang kompeten di bidang tersebut. Kemudian penelitian adalah bagaimana kita bisa mengembangkan bidang tersebut ya, dengan riset. Kemudian di pengabdian saya, dia apply mengaplikasikan ilmu tersebut kepada masyarakat. Mana yang lebih dulu, lagi tergantung dosennya ya. Karena banyak yang bisa ada yang lebih cenderung pengabdian yang saya lakukan dia apply ke masyarakat atau di industri, atau di masyarakat atau di pemerintah, dapat hal yang nilai kesulitan riset. Kemudian hal-hal logis diajarkan di mana itu bisa. Kita berangkat dari pengajaran teori yang sudah ada, kurang itu setiap pelajar itu mana yang lebih dulu lagi bebas ya. Jadi karena beda ilmuwan, beda itu ya, beda strategi, beda orientasi ya. Ya beda orientasi. Mas, artinya kan pengabdian masyarakat di sini kan lebih luas ya, kita bisa masuk ke masalah industri, masalah lingkungan, masalah regulasi, dan masalah-masalah yang lain ya intinya ya. Yang di mana tools ilmu kita itu sebagai jalan gitu ya. Bisa diterapkan. Bisa diterapkan. Benar. Mas Rendra, ini pertanyaan terakhir. Harapannya Mas untuk pendidikan kita secara overall ke depan gimana sih Mas? Ada harapan? Ya, harapannya untuk dari segi pendidikan ya, saya berharap gimana Mas ya ngomongnya ya. Jadi tidak bingung kalau masalah pendidikan ini. Di sisi lain kita tuh tuntutannya tinggi ya, yaitu kadang kita banyak alumni yang mengatakan bahwa nggak susah sinau ilmu dinamik, susah masker harapan saya sih memang ini juga mungkin PR bagi kami bagaimana menjembatani antara kebutuhan industri dengan pendidikan di kampus ini klop gitu loh. Walaupun nggak klop mungkin misalkan kalau kita menggunakan fundamental, bagaimana kita juga bisa memahamkan fundamental ini penting di industri. Dasar ini penting di industri. Sehingga nanti bisa kebayang ini gunanya itu juga
Itu sih jadi juga PR kami juga untuk PR kami bagi para dosen untuk mengenalkan ternyata akan grafik seperti ini loh di industri. Itu sih Mas. Jadi memang kata-kata bahwa nggak usah repot-repot kuliah atau nanti tidak dipakai itu bahaya Mas ya. Bahaya. Yang ngomong satu, yang dengerin satu angkatan. Iya. Padahal kalau ibaratnya kalau kita punya mimpi besar nih Mas, kita ingin Indonesia maju, kita ingin sumber daya kita termanfaatkan, kan dengan ilmu tadi ya, benar ya? Iya, ilmu tadi. Ya, mudah-mudahan ini yang nonton ini Mas, tersentuh lah Mas. Ya Mas. Iya. Ya mudah-mudahan harapan kita dosen atau Mas Rendra ini nanti bisa connect nih Mas dengan teman-teman praktisi yang kerja. Ya, praktisi. Jadi bisa sharing. Bisa sharing, nanti bisa tahu kenapa sih kita repot-repot belajar termodinamika gitu loh. Oh, ternyata termodinamika ini kalau kita paham, kita bisa ngitung ekonomiknya nih. Kita bisa ngurangi losses ya. Seperti itu kan ibaratnya. Bahwa artinya misal di level manajemen pun itu butuh gitu loh. Itu butuh. Masa sebagai pemangku jabatan nggak ngerti gitu kan. Dia cuma taunya angka. Oh ini nggak usah ini. Itu kan nggak bisa. Itu juga bisa berdampak pada reasoning pengambilan keputusan juga bisa berdampak kita sudah tahu fundamental. Artinya dengan banyak ilmu kita sendiri akan banyak bermanfaat Mas ya. Setuju ya? Iya. Oke, Mas Rendra, sejam kita ngobrol. Terima kasih banyak waktunya. Ya, sama-sama Mas Aan. Terima kasih juga bagi kesempatan atas sharingnya. Saya yang merasa terhormat ini dengan artis teknik kimia. Ya Mas, kita sama-sama berkarya, bersinergi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini yang nonton. Mas, ini boleh kita tayangkan ya di YouTube ya? Oh, boleh Mas, silakan. Semoga bermanfaat bagi banyak kalangan. Jangan bosan Mas, diundang lagi. Ya. Terima kasih banyak Mas Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.